Selamat pagi teman-teman. Kemarin ada yang bertanya tentang BRPT ya. Tadinya saya mau bahas BRPT, tapi BRPT ini sudah sering sekali kita bahas ya. Takutnya saya nanti teman-teman jadi bosan. Tapi benar-benar BRPT ini kesabaran kita diuji ya. Saham-saham Pak PP lainnya sudah ya cukup volatil ya, tapi BRPT sepertinya masih di jalan di tempat ya. Tapi sebelumnya saya mau mengingatkan ke teman-teman ya, perihal tentang menjalankan plan kita ya. Saya ambil contoh seperti Cepin. Nah, ini adalah plan kita tanggal 5 Februari ya. Nah, saya mau mengingatkan supaya teman-teman jangan terlalu kaku ya. Jangan terlalu kaku, maksudnya di sini bukan berarti kita tidak konsisten atau kita tidak disiplin dengan plan kita, tapi kita bisa lebih fleksibel, kita bisa menari sesuai dengan irama pasar. Contoh misalkan ya, Cepin, kita masuk di area sini ya, 4450, kemudian sekarang sudah floating profit sekitar 15% ya, 15%. Nah, sementara karena kita punya plan target price itu di 5725, teman-teman PD saja ya, teman-teman membiarkan saja sampai harga Cepin ini sampai ke target ya. Itu tidak jelek, itu bagus teman-teman ya, bagus. Tapi ya, kita juga wajib dan menurut saya kita jangan sampai kehilangan profit yang sudah didapatkan. Nah, di sini yang lebih satu lagi ya, yang sama barengan sama si Cepin ini, kalau nggak salah INKP teman ya, INKP ya. Nah, ini jadi benar ya, 5 Februari ini contoh, salah satu contohnya. Kita masuk di area sini, kemudian dia sudah sampai profit sekitar 17%-an ya. Nah, setelah itu dia koreksi lagi. Memang ini adalah fluktuasi yang selalu terjadi ya. Harga turun naik itu, tapi sebagai seorang trader ya, yang bukan investor jangka panjang ya, sebaiknya ya kita jangan sampai kehilangan profit yang sudah kita dapat ya. Lagi-lagi kalau bisa kita bertindak sesuai kondisi yang terjadi, meskipun plannya itu sampai ke area sini 9950 misalkan, minimal teman-teman bisa naikkan stop lossnya atau menggunakan trailing stop. Nah, ini sering sekali terjadi teman ya, begitu sudah dapat profit, karena kita terlalu percaya diri harga itu sampai ke target kita biarkan saja tanpa menggeser itu stop lossnya, akhirnya kita kehilangan lagi, malah loss karena kita punya stop loss di bawah harga masuk kita ya. Jadi saya mau mengingatkan, jadi seperti itu teman-teman. Sekali lagi jangan kaku ya, pastikan profit kita itu aman, yaitu inti dari pembahasan kita. Kemudian kita lanjutkan ke BRPT ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini BRPT buat teman-teman yang baru masuk ke channel ini ya, ini BRPT, ini adalah plan kedua ya. Nah, ini lagi-lagi sekali lagi saya sampaikan, sebenarnya di plan pertama ini ya, itu sudah kena stop loss. Kenapa? Stop loss itu sampai ke 980 teman ya, 980. Kemudian saya masuk lagi di 975 ya, saya infokan di grup waktu itu, saya masuk lagi di 975, sampai sekarang saya masih hold ya, saya masih hold. Memang ini sudah cukup lama ya, dari tanggal 5 Februari ya. Begitulah kalau namanya market, kita tidak pernah tahu ya
kapan harganya akan naik, apakah dia akan sampai ke target kita atau justru kena stop loss seperti yang pertama ini ya. Kenapa saya masuk lagi waktu itu? Karena memang saya lihat pasarnya volumenya lagi bagus, tinggi ya. Saya pikir waktu itu memang stop lossnya itu agak mepet ya waktu itu ya, mepet, dan saya masuknya juga sedikit sudah di atas ya, di 10.50 ya. Tapi tidak ada masalah. Nah ini yang saya bilang ke teman-teman, sebenarnya saya tidak kena stop loss karena saya pantau market ya. Jadi sekarang saya masuk justru di dua akun, yang 10.50 ini masuk di 10.50 ini masih ada sebenarnya ya barang saya, dan saya masuk lagi di akun lain di 975. Nah jadi seperti yang saya katakan tadi, saya tidak terlalu kaku dengan plan saya ya. Yang penting kita wajib kaku dengan money management atau dengan keamanan aset kita ya. Kita disiplin dengan keamanan aset. Bagaimana kalau dia terus turun waktu itu? Ya pasti saya cut loss secara manual ya. Saya tentu juga tidak mau denial ya, untuk tidak mau menerima kesalahan, itu tidak mungkin. Di sini juga kita bisa analisa ya, ada support ya, area support yang kuat ya. Jadi selama dia tidak menjebol area support ini ya, meskipun stop loss kita di atas itu jebol, tapi tidak menjebol support ini, tentu saja kita bisa masih hold. Jadi itu sesuai dengan pengalaman kita saja atau analisa kita waktu pasar lagi jalan waktu itu. Oke, kita hapus saja ini biar tidak meragukan ya. Kita ambil satu saja ya, plan yang baru ini. Nah sekarang bagaimana dengan BRPT ya? Masih tidak terlalu banyak berbeda teman. Buat teman yang baru masuk ya, kenapa kita mau milih BRPT ini? Itu salah satunya yaitu divergen teman ya, divergen. Nah ini teman bisa lihat ya, ketika dia turun seperti di sini ya, ketika harga dari sini dan di sini itu menunjukkan penurunan, nah sementara di MACD-nya itu mengalami kenaikan ya. Ini kita sebut dengan divergen. Kemudian harga naik ya. Nah di sini juga terjadi hal yang sama. Di sini sampai di sini dia turun, sementara area sini ya di titik yang sama ya, supaya lebih jelas ini kita ambil garis vertikal dulu. Nah dari sini ya ke sini dia naik ya, bisa dilihat ya. Sorry. Nah seperti itu. Nah ini adalah salah satu momentum atau alasan kita untuk masuk. Kemudian yang kedua, harganya juga sedang berada di area support ya. Jadi sudah dua alasan tadi. Yang pertama kita punya divergen, kemudian dia sudah berada di area support, dan yang ketiga ya, kita lihat ini dari tanggal 1 sampai tanggal 8 Maret 2024 ini adalah analisa transaksi atau yang biasa disebut pandarmogi ya. Di sini saya melihat ada yang menarik ya. Kalau teman-teman perhatikan, ini sebenarnya banyak yang jualan dibandingkan yang beli ya. Kenapa begitu? Karena teman bisa lihat PD itu jualan 32 miliar, sementara AK beli 26 miliar ya. BK jualan 26 miliar, kemudian LG beli 18,8 miliar ya. Dan dari total penjualan ini lebih besar dari pembelian ini. Nah ini artinya adalah distribusi ya, meskipun selisihnya tipis-tipis saja, tidak terlalu tebal. Nah
Kalau teman-teman tidak jeli, teman melihat jumlah pembeli dan penjual saya seperti ini akan terlihat seperti ada akumulasi karena jumlah pembeli dibandingkan jumlah penjual ini lebih sedikit, kan seperti itu ya. Pemahaman dasarnya ya, untuk melihat apakah ini adalah akumulasi atau distribusi. Tapi jangan lupa ya, itu bisa menipu teman-teman, karena ya yang harus teman-teman lihat itu nilai-nilai ini atau jumlah-jumlah pembelian ini ya, itu lebih detail. Nah, berarti ini adalah distribusi dari tanggal 1 ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 8, benar ini adalah distribusi, tapi distribusinya itu bukan distribusi yang besar ya, cenderung berimbang. Nah, apa yang menarik di sini? Yang menarik di sini adalah teman-teman perhatikan broker-broker yang ada di sebelah kanan ini. Ini adalah broker PD ya, IPOT, kemudian BK, kemudian CC, kemudian XC ya. Nah, ini adalah broker-broker yang biasa digunakan retail. Oke. PD ini adalah IPOT yang banyak digunakan retail, kemudian CC juga ya. Walaupun CC ini juga banyak sekali membandari atau menjadi market maker di saham, itu banyak sekali ya. Tapi kita bisa perkirakan apakah CC yang ada di sini itu adalah investor atau dia adalah retail. Kita lihat saja dari intensitasnya. Kalau dia itu masuk keluar itu harian, itu berarti dia adalah retail ya. Misalkan teman-teman lihat di sore hari CC ada sebelah kiri, kemudian sorenya dia sudah jualan juga, berarti dia itu CC yang biasa digunakan retail. Ini seperti itu. Tapi kalau dia itu nginap ya, berapa lama, misalkan bisa jadi itu adalah market makernya. Jadi seperti itu. Nah, di sini yang lebih menarik, itu broker-broker retail itu sudah berada di posisi kanan atau sudah jualan, teman. Ya. Nah, biasanya market maker kalau si retailnya itu sudah keluar ya, itu bakalan lebih ringan untuk diangkat dalam tanda kutip ya. Dalam kutip lebih ringan diangkatnya karena bebannya itu sudah tidak terlalu berat ya. Yang bonceng itu sudah tidak terlalu banyak. Jadi ini yang menarik menurut saya salah satunya ya. Tapi secara akumulasi, secara value-nya itu masih ada distribusi tipis ya, ada distribusi tipis. Di PRPT secara analisa transaksi menurut saya menarik dari segi retail dan market makernya. Nah, saya akan hold, terus akan hold ya, selagi belum menjebol level support ini, saya akan tetap hold PRPT ini ya. Walaupun kita tidak bahas ya, tapi kalau teman ada pertanyaan atau teman boleh juga bikin pertanyaan saham yang teman pegang misalkan ya, ada waktu kita bahas bersama-sama, boleh seperti itu juga. Ayo buat teman yang day trade, saya sudah punya beberapa saham ya. Nanti saya akan posting ya di grup swing juga, karena grup scalping kita belum buka ya. Jadi buat teman yang swing sambil day trade juga boleh pantau saham ini. Nanti di grup ya, di grup Telegram. Oke, demikian saja, semoga bermanfaat dan semoga hari ini kita bisa mulai trading kita dengan profit. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.